Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Santoso SPD. Saya mengajar di SD Negeri Tugu 1 Cimanggis, Kota Depok, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melakukan praktik pembelajaran di kelas 4 SD Negeri Tugu 1 dengan materi pokok hak dan kewajiban terhadap makanan. Berikut videonya. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Ya temannya, bajunya udah rapi belum? Dasinya, suruh dasinya bang. Ya, udah pakai dasinya. Dasi begitu. Oke, dilakukan. Nah, ini. Jadi, apa begini? Oh, nggak boleh gitu. Ya. Oke, setelah berdoa kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sekarang menangkan sikap nasionalisme. Satu orang jadi dirinya ini. Apa kan lagu Indonesia Raya? Tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lalu hadirin dimohon disiplin. Yang pertama tentang disiplin. Dalam pembelajaran hari ini yang akan ditanamkan dalam karya adalah sikap disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dalam mengerjakan tugas tepat waktu saat tersebut
melaksanakan dan tanggung jawab kerjakan sampai selesai. Ya. Jadi kalau sudah waktunya gunakan, tidak ada lagi alasan kenapa kurang 1 nomor, kenapa kurang 1 biji. Karena hari ini nanti ada kelihatan kelas dengan 1 pertanyaan. 1 pertanyaan. Pertanyaannya nanti apa? Bagi manusia. Banyak manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya. Yang dapat spidol ini dia yang menjawab. Dapat spidol ini dia yang menjawab. Spidol ini akan mencari mangsanya sendiri. Spidol ini akan mencari mangsanya sendiri. Jangan menghindar tapi tangkap. Jangan menghindar tapi harus angkat tangannya ke atas. Siap untuk menangkap. Siap. Sapa. Silakan sapa ya. Sapa. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Maksudnya apa? Maksudnya apa oksigen? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan berikutnya, angkat tangan lagi. Spidol cari mangsa sendiri. Sudah ke depan. Anjelir. Apa? Iya Pak Jilon. Kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia. Apa? Menghasilkan makanan. Betul ya? Menghasilkan makanan. Kita akan mempelajari apa saja kewajiban dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, setelah nanti mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan baik. Kemudian siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar dan mampu membuat kolase dari bahan dasar alam dengan teknik yang kreatif. Tujuan pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tanaman. Nah, sebelum kita ke hak dan kewajiban, coba terlebih dahulu kamu baca teks berikut. Nah, teksnya coba dibaca dulu ya. Baca dalam hati saja. Apa yang kamu baca? Bagaimana kebiasaan Benny? Dalam bacaan kebiasaan Benny apa? Nah, itu selalu menghabiskan. Bagaimana dengan adiknya?
Ya, makanannya dikemanakan? Di akhir teks bacaan ada pertanyaan, ya kan? Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Kemudian bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makanan dengan baik? Pertanyaan itu kamu jawab atau kalian diskusikan dan tuliskan jawabannya di kertas. Silakan. Kita duduknya berkelompok dulu. Bisa digeser. Ya. Dikasih jalan ya, nanti Bapak nggak bisa lewat tuh. Kenapa? Balik. Boleh dibalik. Satu kelompok 2 kertas. Nanti tuliskan soal dan jawabannya sama ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Pertanyaannya ada pada teks bacaan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Ini pertanyaannya. Tapi jawabannya sama dengan yang sini. Ya. Ya. Terus kan 2 kertasnya satu lagi mana? Sama, tulisannya sama isinya. Yang satu dipegang ketua, yang satu dipegang ketua. Terus siapa aja yang tulisannya bisa dibaca? Jawabannya sama ya. Satu lagi kita bikin ketuanya yang satu dipegang kelompoknya. Apa itu pertanyaannya? Jawabannya sama. Tulisannya bukan ya langsung dijawab asal langsung dijawab. Kalau sudah, ketuanya berdiri di depan. Ketua kelompoknya berdiri di depan. Jadi maju ke depan kelompoknya. Ya, kelompoknya maju. Aku nulisnya kecil. Satu pegang kelompoknya, satu kamu megang satu kertas saja. Nah, ini aja. Depan dulu. Hei, kelompok 3 sudah di depan. Ya, kelompok 1 dan 2 bro. Oh, yang ini.
Apa sih pajak? Ya, sini maju. Berarti kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke kelompok 1. Ya, ke kelompok 2. Pilih aja di depannya kelompok saya. 3. Ya. Oke, presentasikan hasil kelompok kamu kepada kelompok yang lain. Ya, mulai. Nanti kalau mau pindah-pindah, pindah. Sudah saya Pak. Oke, bergeser. Geser. Geser. Ya, bacakan. Ya, cukup. Silakan, dua kelompoknya kembali ke kelompoknya masing-masing. Jangan balik. Baik, ada jawaban yang bagus. Bayangkan kalau semua orang seperti yang dipilih, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Ada hal yang harus kalian ketahui. Kenapa kita harus menghargai makanan? Ini pertama, ini proses bukan pembuatan nasi, proses penanaman padi sampai dia menghasilkan sepiring nasi. Yang pertama, petani membajak sawah dibantu apa nih? Dibantu hewan berkaki 4, kerbau atau sapi. Hari pertama membajak sawah. Kemudian di hari ke-6 baru bisa ditanami. Setelah ditanami 3 bulan kemudian padinya siap dipanen. Setelah dipanen dikemanakan? Dibawa ke tempat penggilingan padi untuk dipisahkan dari tanamannya. Jadi padi itu nempel, dipisahkan, ada alatnya nih namanya untuk menggiling padi. Setelah padinya digiling, jadilah seperti ini, biji-bijian yang disebut apa? Belum jadi beras. Gabah. Ini masih diolah lagi, dijemur. Padi yang sudah jadi gabah ini dijemur sampai kering. Lamanya penjemuran selama kurang lebih 1 atau 2 minggu. Jemur sampai kering. Kalau sudah kering, baru dia bisa dikupas kulitnya, tapi pakai alat. Ya, alat penggiling padi lagi, kupas kulitnya jadilah beras. Beras itulah yang kamu masak. Kenapa kita harus menghargai makanan? Apa akibatnya kalau kita sering membuang-buang makanan? Padahal jauh di negara lain ada saudara-saudara kita yang membutuhkan makan. Tapi ini benar-benar terjadi. Mereka hidup di sekitar kita. Mereka mungkin adalah tetangga kita. Sadarilah bahwa selama ini kita terlalu menikmati indahnya hidup. Sadarilah bahwa selama ini kita tidak sendiri. Jangan biarkan pesan ini hanya berhenti padamu. Sebarkan kepada sahabat-sahabat agar lebih menghargai.
Oke. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memanfaatkan tanaman dengan baik? Sudahkah kalian bersyukur atas makanan yang kamu dapat hari ini? Dihabiskan tidak? Ya, sekarang kertas yang berikutnya kita buat refleksi, kita buat penilaian diri sendiri. Sudahkah saya memanfaatkan tanaman dengan baik? Kalau sudah, tuliskan hal apa saja yang sudah kamu lakukan terhadap tanaman. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase. Ada ranting kering, ada daun kering, dan yang paling utama kita bisa juga menggunakan bunga-bunga yang sebaiknya bunga yang sudah mengering dan biji-bijian. Ini kayak biji kuaci ya. Oh, petai. Yang ini Bapak nggak tahu biji apa. Kemarin sudah Bapak beri tugas bahwa biji-bijian, beras pun boleh kasih warna. Apa itu? Hutan. Ada kacang hijau, ada yang bawa kacang, ada yang bawa kuaci. Yang akan kita lakukan hari ini, siapkan medianya dulu. Buku gambar. Dan atau kertas ya. Nah, ambil bagian yang kosong pada buku gambarnya. Yang kosong. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Ya, buat. Buat. Pak, ini susah tuh. Itu apa ya? Pak, lanjutin ya, Pak. Ya, lanjutin. Tinggal diberi hiasan. Gak apa-apa kan, Pak? Iya, nggak apa-apa. Iya, beri hiasan aja. Iya, apa-apa. Hiasan. Bisa tinggal beri hiasan aja. Ini mau pink atau merah? Dikit-dikit, ya. Bisa. Sini.
menit dikumpulkan di akhir atau langsung ditempel boleh. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran ya, yang jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Manfaat tumbuhan. Apalagi? Berlaku bijak kepada tumbuhan. Tapi nilai-nilai apa saja yang sudah dipelajari? Nilai-nilai apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Yang pertama, tanggung jawab terhadap apa? Terhadap makanan. Bersyukur terhadap makanan. Tidak membuang-buang. Kalau dirasa sudah kenyang, lebih baik ambil makanan secukupnya. Baik, Bapak ada sedikit cerita. Tolong disimak. Simak ceritanya berikut ini. Belum muncul. Ya, ini ceritanya tentang katak kecil. Pada suatu hari ada segerombolan katak kecil, bukan kecebong ya, katak kecil, yang menggelar lomba lari. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberi semangat kepada para peserta. Perlombaan dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa katak-katak kecil akan bisa mencapai puncak menara. Jadi penontonnya aja tidak percaya kalau katak itu akan berhasil sampai ke menara. Terdengar suara, "Oh, jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak," itu kata penonton. Atau, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi." Katak-katak kecil mulai berjatuhan satu persatu. Mendengar apa? Mendengar teriakan atau suara dari penonton. Jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah berhasil sampai ke puncak. Satu persatu berjatuhan. Kecuali mereka yang tetap semangat menaiki menara. Perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus berserak, "Terlalu sulit. Tak seorang pun akan berhasil." Lebih banyak lagi katak kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang melanjutkan hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak akan pernah menyerah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara. Kecuali satu katak kecil yang telah berusaha keras menjadi satu-satunya yang berhasil sampai di puncak menara. Semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak kecil ini bisa melakukannya. Seorang peserta bertanya bagaimana cara katak yang berhasil menemukan kekuatan untuk mencapai tujuan. Ternyata katak yang menjadi pemenang itu tuli, alias tidak bisa mendengar. Kata bijak dari cerita ini apa? Jangan pernah mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis, karena mereka mengambil sebagian besar mimpimu dan menjauhkannya darimu. Selalu pikirkan kata-kata bertuah, kata-kata baik yang ada, karena segala sesuatu yang kau dengar dan kamu baca bisa mempengaruhi perilaku. Jadi jangan, kalau ada kata-kata yang tidak baik, jangan pernah didengarkan. Kamu gak akan bisa jadi juara satu. Jangan dengerin. Tapi yakin pada diri sendiri kalau kamu bisa melakukannya. Karena itu tetaplah selalu positif, yang pertama. Dan yang terpenting,
berlaku tuli, pura-pura tidak dengar, pura-pura budak. Jika orang berkata kepadamu bahwa kamu tidak bisa menggapai cita-citamu. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, nanti tolong sampahnya dibersihkan. Masih kelas dulu. Sampah terutama sampah biji-bijian. Nanti bisa mengundang serangga. Salah-salah burung masuk kelas lah. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh wakilnya. Yus. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hasilnya dikumpulkan per 4 jam.